Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Seperti biasa pada malam hari itu kita semua akan melaksanakan yaitu webinar online yang dimana pada malam hari ini kita semua akan belajar mengenai apa itu finance testing yang akan dibawakan oleh saudara kita yaitu Mas Putih Hernandez. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja mulai karena ilmu yang akan disampaikan begitu bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya, saya silakan kepada pemateri, Mas Vita Hernandez, waktu dan tempat kami persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Opik yang telah memberikan waktu luangnya untuk saya menampilkan hasil webinar saya pada malam hari. Nah, di mana pada tiap malam hari Minggu ini kita selalu mengadakan webinar untuk berbagi ilmu yang telah kita pelajari selama ini. Baiklah, sebelum masuk ke judul materi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Guti Hernandez. Tempat tanggal lahir saya itu di Pariaman, 23 Juli 2005. Alamat saya yaitu ada di Pariaman Tengah, Sumatera Barat. Dan saya sekarang beralamat di Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Untuk formal education saya ada di SMK Negeri 3 Pariaman. Non formal saya yaitu di Bestpack Network Academy. Oke, kita next. Tahu dulu apa list topik yang kita akan pelajari. Yang pertama itu what is penetration testing, apa itu pengujian penetration testing. Yang kedua ada how is the history of testing, yaitu bagaimana sejarahnya dari pentesting tersebut. Yang ketiga ada type of testing, yaitu jenis-jenis dari pentesting. Yang keempat ada tools used for pentesting. Yang kelima ada penetration testing, yaitu proses fase-fase sebuah penetration testing. Nah, untuk terakhir kita akan mengadakan simulasi yaitu SQL injection kepada web yang udah rentan. Nah, yang pertama itu ada what is penetration testing. Nah, sebelum masuk ke dalam inti materi, ke dalam sebuah materi yang lebih jauh, sebaiknya teman-teman harus tahu dulu itu apa itu penetration testing atau bisa disebut dengan pentest. Untuk pentest sendiri adalah sebuah proses di mana ia mensimulasikan sebuah serangan terhadap sebuah sistem komputer. Nah, di mana sistem komputer itu termasuk ada sebuah jaringan maupun sebuah aplikasi. Yang mana tujuan dari pentesting itu adalah untuk menemukan kerentanan di dalam sebuah keamanan yang dapat dieksploitasi baik yang diketahui maupun yang belum diketahui oleh kita semua. Nah, mengapa sih kita harus belajar pentesting itu? Nah, di dunia yang semakin digital ini, karena banyak dari kita menyimpan data yang sensitif pada sebuah sistem komputer, yang dimana teman-teman pada tahu sebuah sistem komputer itu tersebut rentan terhadap serangan virus, malware, dan sebuah peretasan. Nah, selain penetration testing, ada yang namanya vulnerability atau scanning, yang hanya mengidentifikasi potensi kerentanan sistem keamanan, sedangkan para pentesting itu atau sebuah hacker itu melangkah lebih jauh dengan mencoba mengeksploitasi kerentanan sistem komputer kita, termasuk untuk memahami dampak potensial dari serangan yang berhasil. Kita next. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarahnya dari pentesting itu sendiri. Nah, untuk sejarah dari pentesting itu saya bikin ringkas saja pada tahun 1970-an, di mana awal mulanya munculnya konsep keamanan komputer dan jaringan yang dimana menjadikan perhatian terhadap keamanan sistem informasi yang dimana itu mulai meningkat. Namun pada masa ini mereka lebih fokus pada pengembangan sistem operasi daripada pengujian keamanan sistem informasi tersebut.
Nah, selanjutnya pada tahun 1980-an, yang dimana muncullah para hacker dikarenakan mereka tahu berapa pesatnya peningkatan penggunaan komputer secara pribadi. Nah, oleh karena itu, maka kita harus mulai dari sekarang harus belajar itu apa itu penetration testing, keamanan, dan lain-lain. Nah, pada tahun 2010-an muncullah akan kesadaran dan regulasi oleh sistem keamanan informasi tersebut, di mana kita tahu ada insiden kebocoran data dan situs-situs pemerintahan yang sering dibobol akan keamanannya. Yang dimana contohnya itu ada peretasan pada situs KPU pada tahun 2019, yang dimana situs KPU diserang oleh peretas yang mencoba mengubah data pemilu yang sehingga serangan ini berusaha memanipulasi hasil pemilihan dan menciptakan ketidakstabilan politik yang ada di Indonesia. Yang kedua ada peretasan data kartu kredit BRI Live pada tahun 2021, yang dimana data pelanggan BRI tersebut dikabarkan bocor seperti data KTP, data medis, hingga kartu mereka diperjualbelikan di sebuah internet. Nah, pada tahun 2010-an, muncullah sebuah regulasi yaitu PCDSS, yaitu Payment Card Industry Data Security Standard, yang dimana mulai mewajibkan sebuah perusahaan untuk melakukan penetration testing sebagai dampak dari kepatuhan keamanan itu tersendiri. Nah, yang terakhir pada tahun 2020-an, di mana teknologi seperti cloud computing dan Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT, di mana teman-teman sekalian udah pada tahu lah ya dunia yang sudah canggih dan modern pada saat sekarang ini, di mana para pentesting ataupun para hacker juga beradaptasi untuk menguji keamanan sebuah sistem ini. Nah, selanjutnya ada tipe dari pentesting itu sendiri. Nah, untuk tipe dari pentesting itu sendiri ada berbagai macam. Pertama ada network penetration testing, yaitu pengujian penetrasi sebuah jaringan, yang dimana pengujian penetration network ini difokuskan untuk pada identifikasi kerentanan dalam infrastruktur jaringan termasuk server, router, firewall, dan perangkat jaringan yang ada di muka bumi ini. Nah, untuk network penetration testing ini juga bisa dilakukan secara internal dari dalam jaringan maupun eksternal atau dari luar jaringan. Nah, yang kedua ada web application penetration testing, di mana web application penetration testing ini bertujuan untuk menemukan sebuah kerentanan pada aplikasi yang berbasis web. Nah, yaitu seperti situs web, portal, maupun aplikasi bisnis yang dapat diakses melalui browser, yaitu seperti PayPal, e-commerce. Mengapa demikian? Karena pada situs web itu rentan kehadapan meliputi SQL injection maupun cross-site scripting atau XS dan kesalahan konfigurasinya. Nah, SQL itu sendiri adalah Structured Query Language, adalah jenis serangan keamanan yang mengeksploitasi kerentanan dalam aplikasi yang menggunakan database. Sedangkan cross-site scripting atau XSS adalah jenis serangan keamanan yang memungkinkan proses penyerangan untuk menyisipkan script yang berbahaya ke dalam halaman web yang dapat dilihat oleh pengguna lain. Selanjutnya ada API atau penguji penetration API, yaitu menguji keamanan application programming interface yang mana digunakan untuk komunikasi antar aplikasi. Nah, pengujian ini itu membantu untuk kita melindungi data sensitif kita dari sebuah informasi. Kedua ada mencegah akses yang tidak sah dan penyalahgunaan sistem. Dan ketiga ada mematuhi regulasi dan standar keamanan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada Mobile Application Penetration Testing, yaitu pengujian penetration aplikasi seluler, yang dimana menilai keamanan aplikasi seluler seperti iOS, Android, untuk menemukan sebuah kerentanan dalam kode atau penyimpanan data, komunikasi, dan autentifikasi. Nah, seperti itu ada insecure data storage, kode injection, maupun autentikasi bypass. Nah, selanjutnya
ada cloud penetration testing, yaitu pengujian terhadap sebuah cloud yang dimana bertujuan untuk memindai kerentanan, pemanfaatan, kelemahan, dan teridentifikasi. Penetration testing ini dirancang serangan di dunia nyata. Nah, selanjutnya ada wireless penetration testing, yaitu pengujian terhadap penetration nirkabel, yang mana mengidentifikasi celah keamanan pada jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dalam sebuah protokol maupun konfigurasi dari perangkat nirkabel itu sendiri. Nah, di mana wireless unit string, dua WPA cracking, ketiga ada FL twin attack, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada physical penetration testing, yaitu pengujian penetration fisik, di mana ia mensimulasikan upaya penyerangan untuk mendapatkan akses fisik ke lokasi maupun ke fasilitas. Nah, seperti menerobos keamanan gedung untuk mengakses sistem komputer maupun data sensitif. Contoh dari physical penetration testing ini, yang pertama itu ada social engineering, yang dimana penyerang itu berpura-pura menjadi karyawan baru atau pengunjung untuk mendapatkan akses ke sebuah fasilitas tersendiri, seperti ID card palsu maupun dokumen yang tampak sah untuk meyakinkan petugas keamanan pada sebuah perusahaan itu. Yang kedua ada breach of security, di mana breach of security ini menguji kekuatan fisik misalkan dari pintu maupun dari jendelanya untuk mengamati apakah alarm berbunyi atau petugas keamanan merespon. Selanjutnya ada tools used for pen testing atau tools yang bisa digunakan untuk testing itu sendiri. Nah, tools yang pertama untuk pen testing ini adalah Nmap, yang dimana Nmap adalah merupakan sebuah tool open source yang merupakan sebuah tools open source untuk eksploitasi dan audit keamanan besar jaringan yang diciptakan oleh Gordon Leon, yang dimana tools ini dirancang untuk memeriksa jaringan secara besar, cepat, meskipun ia dapat pula bekerja terhadap host tunggal atau IP tunggal. Nah, maksud dari open source itu apa sih? Nah, di sini ialah tools ini bersifat transparan dan dapat diakses oleh siapa saja dan dapat digunakan, dimodifikasi, dan disebarluaskan secara bebas. Fungsi utama dari Nmap itu yang pertama ada host discovery, yaitu untuk menentukan komputer atau perangkat apa saja yang aktif di sebuah jaringan. Yang kedua ada port scanning, yang ketiga ada service and version detection, yang keempat ada OS detection, yang kelima ada vulnerability scanning, yaitu melalui scripting engine. Selanjutnya ada Metasploit framework, di mana ini adalah alat yang memungkinkan kita untuk menguji keamanan sistem dengan mencoba mengeksploitasi kerentanan jaringan dengan mensimulasikan serangan dari pihak luar. Fungsi dari Metasploit ini adalah mengeksploitasi kerentanan yang dimana menjalankan exploit terhadap target yang rentan. Exploit adalah kode script atau program yang digunakan untuk memanfaatkan celah keamanan, vulnerability atau pemindai pada sebuah sistem, aplikasi atau sebuah jaringan. Tujuan exploit adalah untuk mendapatkan akses, menjalankan perintah, atau mengambil alih sebuah sistem target tersebut. Nah, yang kedua ada pilot delivery, yaitu mengirimkan kode berbahaya pilot setelah berhasil mengeksploitasi sistem target tersebut. Nah, untuk pilot ini ada juga beberapa jenis pilot. Yang pertama ada reverse shell, yaitu menghubungkan sistem target ke penyerang untuk memberikan sebuah kode akses terminal ke sebuah penyerang. Yang kedua ada bin shell, yaitu membuka port di target agar penyerang bisa masuk. Yang ketiga ada meter preter, yaitu pilot canggih dari Metasploit untuk kontrol penuh
seperti upload, download file, logging, dan lain-lain. Selanjutnya ada command execution, yaitu menjalankan perintah tertentu di sistem target tersebut. Yang ketiga ada port exploitation, adalah proses mengelola dan mengeksploitasi akses sistem setelah sistem berhasil ditembus dengan tujuan menguji dampak serangan dan beberapa jauh penyerangan bisa melangkah di sebuah dalam jaringan. Nah, selanjutnya ada Aircrack, yang dimana tool keamanan jaringan yang digunakan terutama untuk menguji keamanan jaringan Wi-Fi. Fungsi utama dari Aircrack ini adalah untuk memecahkan sebuah kunci enkripsi atau crack seperti web dan WPA PSK dari jaringan nirkabel berdasarkan data yang ditangkap dari lalu lintas jaringan tersebut. Fungsi utama dari iCrack adalah yang pertama itu ada cracking web dan WPA2 PSK, yaitu iCrack menganalisis file capture dari lalu lintas Wi-Fi untuk mencari dan membobol kunci keamanan. Yang kedua ada monitoring atau pemantauan. Itu menggunakan airdrop untuk menangkap lalu lintas jaringan Wi-Fi dan informasi seperti SSID, BSSID, kekuatan sinyal serta klien yang terhubung. Nah, selanjutnya ada injection, yang mana penyuntikan paket atau penyuntikan virus biasanya. AirPlay digunakan untuk menyuntikkan paket ke jaringan, misalnya untuk melakukan deauthentication attack agar hack WPA bisa ditangkap. Nah, selanjutnya ada testing dan analisis, yaitu memungkinkan audit keamanan jaringan Wi-Fi, misalnya untuk melihat apakah sistem masih rentan terhadap serangan web maupun WPA tertentu. Selanjutnya ada capturing handshake, yaitu menangkap WPA handshake ketika sebuah perangkat terhubung ulang ke sebuah jaringan. File handshake ini digunakan untuk mencoba membobol kunci WPA. Selanjutnya untuk tools itu ada Kali Linux, yaitu sistem operasi yang dirancang khusus untuk pengujian keamanan penetration testing, seperti forensik digital dan ethical hacking. Nah, Kali Linux ini adalah sistem operasi tech yang berbasis Debian dikembangkan oleh Offensive Security dan merupakan penerus dari Backtrack. Nah, untuk Debian itu sendiri adalah sebuah sistem operasi Linux sumber terbuka yang terkenal dengan fasilitas dan keamanannya. Filter utama dari Linux yang pertama adalah ribuan tools keamanan. Nah, tools untuk tersebut adalah yang pertama ada Nmap, yaitu pemindai jaringan. Yang kedua ada Metasploit, yaitu framework eksploitasi. Yang ketiga ada Wireside, penganalisis paket jaringan. Yang terakhir ada Aircrack. Aircrack yaitu alat untuk menguji keamanan jaringan Wi-Fi. Itu bisa di-download semua atau bisa diinstal di dalam Kali Linux itu sendiri. Nah, yang kedua, fitur dari Kali Linux itu adalah gratis dan open source. Maksud dari gratis dan open source ini yang dimana di Kali Linux itu sendiri kita bebas gunakan dan modifikasi apa saja. Nah, kita juga bisa itu menginstal yang namanya Nmap, Metasploit, Wireside, iCrack, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, filter dari utama Linux itu dukungan terhadap berbagai platform. Kita bisa menjalankan Linux itu di PC, laptop, mesin virtual, VM, dan juga ARM device. ARM itu apa sih? ARM itu adalah device perangkat keras hardware yang menggunakan prosesor yang berbasis arsitektur. ARM, Advanced Risk Machine. Contoh itu seperti smartphone, tablet, Raspberry Pi. Nah, selanjutnya ada fase-fase dari pentesting itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada perencanaan dan rekonsiliasi atau planning dan reconnaissance. Yang mana tujuan dari planning itu untuk menentukan ruang lingkup dan mengumpulkan informasi awal tentang sebuah target tanpa mengganggu sebuah sistem tersebut. Nah, activity yang kita lakukan yaitu menentukan scope, seperti IP domain. Yang kedua ada menyusun rules of engagement atau ROE. Yang ketiga ada passive response atau biasa disebut dengan browsing sosial media DNS lookup. Yang keempat ada active reconnaissance, yaitu
ping swab, port check dasar. Selanjutnya ada pemindai atau scanning, yang mana tujuan dari scanning ini mendeteksi celah potensial dengan menganalisis sistem target secara teknis. Activity yang kita lakukan di scanning ini adalah untuk mengecek port scanning, service dan OS detection, yaitu ketiga ada vulnerability scanning. Selanjutnya ada eksploitasi akses awal GNI akses, yaitu tujuan untuk mengambil keuntungan dari kerentanan tersebut untuk masuk ke sebuah sistem, di mana aktivitas itu biasanya untuk menjalankan eksploitasi seperti SQL injection, remote code execution, dan lain-lain. Yang kedua ada brute force password. Yang ketiga ada login ke sebuah sistem maupun ke aplikasi. Nah, tools yang digunakan untuk GNI Access ini ada Metasploit, SQL Map, Hydra, Groupsite, maupun Exploit DB. Yang keempat ada mempertahankan akses atau maintaining akses. Yang mana tujuan dari maintaining akses ini adalah mengukur seberapa jauh kita bisa mempertahankan akses ke sebuah sistem tersebut. Nah, aktivitasnya itu seperti instalasi backdoor, reverse shell, wipe shell. Ketiga ada privilege exclusion, yaitu meningkatkan akses dari user ke admin maupun ke root. Nah, yang terakhir ada analisis dan laporan. Mana tujuan kita menyusun semua laporan terhadap hasil yang kita dapatkan. Biasanya itu isi laporannya itu seperti ringkasan eksekutif, seperti non teknis, detail kerentanan dan bukti kita mengeksploitasi risiko dan dampaknya terhadap sebuah bisnis dan perusahaan yang kita eksploitasi, itu saran dan perbaikan, dan lain-lain. Nah, untuk materinya cukup sampai sini. Kita sekarang lanjut ke bagian simulasinya. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk ke sebuah simulasi SQL injection. Nah, saya share screen dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke eksekusinya untuk SQL injection. Nah, sebelum masuk ke ke simulasinya, lebih baik teman-teman terlebih dahulu tahu apa itu, pertama itu apa itu dorking. Dorking. Nah, dorking itu juga dikenal sebagai Google Dorking adalah teknik untuk menggunakan operator pencarian lanjutan di Google untuk menemukan informasi yang tidak mudah diakses melalui pencarian standar. Ini Pak, sedikit ini. Nah, contoh dari Dorking itu ada site untuk membatasi pencarian pada situs web tertentu. Yang kedua ada file type untuk mencari jenis file tertentu sepertinya PDF, doc, txt. Yang ketiga ada URL untuk mencari URL yang mengandung kata kunci tertentu. Yang keempat ada entitle untuk mencari judul halaman web yang mengandung kata kunci tertentu. Nah, sekarang kita mencari web yang rentan, yaitu menggunakan Google Dorking. Ke perintahnya URL detail. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, itu banyak yang bisa webnya kita retas lah. Cuman kita pakai web sendiri aja, web yang udah ada. Mana ini webnya? Ini.
kita pakai web ini aja bro. Untuk SQL injection itu kita bisa gunakan yang pertama ada Mobile Extreme, kita install dulu yang namanya SQL Map. Yang kedua ada ini Cyberpop, kita buka dulu. Bentar ya, kita buka dulu Cyberpop-nya. Itu yang gambar ini hiraukan aja. Apa-apa, cok. Nah, nah di sini di Cyberpop ini kalian biasa juga melakukan sebuah SQL injection. Kita coba-coba aja ya. Kita tes-tes doang. Apakah bisa? Ganggu bang. Nah, kita harus mengetesnya dulu dengan tanda kutip di atas. Kita tes. Tuh, error you have an error in your SQL syntax. Nah, ini webnya agak rusak nih. Kita coba lagi pakai apakah bisa? Ini nih namanya yang itu tuh apa ya namanya? Ya, di sini juga ada nih. Ya, pokoknya itu dah. Nah, ini kan ini situsnya error. Kita melakukannya di SQL aja ya. Kita kontrol, copy, itu bisa masuk. Kalau di sini juga bisa, tapi kita enaknya di sini aja. Pertama untuk kalau di sini kita menggunakan WSL. Teman-teman harus menginstal Python dulu sih di sini di SQL Map ini. Itu dengan perintah tadi Python SQL Map .py eh py strip u. Nah, sini teman-teman kasih tanda kutip dua, itu diklik kanan itu untuk copy paste-nya ini ganggu banget. Kita gedein aja ya. Nah, di pojoknya ini teman-teman juga kasih ini, habis itu strip DBS itu untuk database-nya. Nah, habis itu teman-teman tinggal, oh bentar, oh ini salah ketik. Harusnya ini PY dulu, Cok. PY. Python. Nah, bentar. Bentar, apa itu? Bentar, coba kita masuk ke mana ini, cuy? Lupa lagi saya nih. Oke, kita tunggu dulu apakah bisa. Bisa nggak ya? Lama banget, Cok. Namanya. Oke, udah jalan ya. Ini lama banget, teman-teman. Kita tunggu dulu bentar.
Kita tuh tunggu dulu ya bentar. Cuman kena jaringan ini kayaknya. Tuh, sini udah muncul. Tuh, mana? Nih, available database 2. Berarti ada database-nya itu kita dapat yang aku acuard sama yang informasi skema. Nah, kita langsung aja masuk ke ini, bikin D, database-nya acuard. Hmm, ini tabelnya kan ada dua nih, tabel tables. Nggak ada spasi ternyata. Plus, coba kita bisa nggak ya kita langsung dump all tuh, dump semuanya untuk melihat informasi semuanya. Aduh, ini cok. Dump all. Bang. Bisa nggak ya? Kalau nggak kita satu-satu dulu lihatnya. Tuh, error tabletnya tuh. Tunggu ya teman-teman. Ini lama banget. Tuh. Nah, udah. Nah, di sini kita udah dapat di database-nya Acuar. Yang tadi di tabelnya ada tabel user. Nah, kita di sini mendapatkan namanya attacker. Coba lihat. Ini karena kita dump all ya, karena dump satu semua. Coba kita dump satu-satu. Nah, di sini kita mendapatkan CC itu kartu kreditnya, email ada emailnya itu attacker.gmail.com, passwordnya itu ada tes. Nah, di sini kita sudah mendapatkan database-nya dari website websitenya si ini. Ini tuh website untuk memang dibikin udah bocor ya untuk melakukan skill injection. Nah, di sini kita udah mendapatkan tuh namanya, kartu kreditnya, email sama passwordnya. Oke, tampaknya segitu dulu kan kita udah berhasil mengecek database-nya dari server dari web itu tersendiri. Jadi cukup sekian berarti. Saya serahkan lagi kepada host saya yaitu Mas Sofiatul Munawar. Makasih, makasih, thank you, thank you. Baik, terima kasih Mas Butian Idrus yang telah menyampaikan materi pada malam ini. Mungkin dari teman-teman jika yang ingin bertanya, maka silakan untuk kolom komentar. Jika tidak ada, mari kita tutup acara pada malam hari ini. Saya Sofian Munawar, selaku host pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.